Ketika kita sholat, sudah kita baca surat Al-Fatihah, tiba-tiba ada yang salam. Yang salam itu ketoknya kesusu banget. Mesti ada sesuatu yang sangat penting. Nyambung ya? Kemudian kita percepat sholat kita, perkara-perkara sunnahnya ditinggal, maka itu tidak masuk dalam kategori makruh. Jadi ketika imam membaca Sami Allahu liman hamidah, makmum berdiri langsung membaca Rabbana walakal hamd, atau wallahu a'lam bishawab. Ini ada pendapat menerangkan termasuk makruh adalah membaca surat dengan diulang-ulang bukan karena apa namanya, sebentar saya akan menggunakan bahasa mengulang-ulang surat seperti Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kemudian diulang lagi dalam rakaat yang sama, Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ini dalam satu rakaatnya ada ulama yang memakruhkan. Lah aku pengen sholatnya dawa ya gitu ya. Itu menurut pendapat yang lain tidak makruh, tapi ada pendapat ulama yang memakruhkan. Wallahu a'lam bishawab. Wal qiraati bi aksi tartibil Quran termasuk makruh. Ini menurut Wahbah Zuhaili, walaupun ketika saya coba membaca di beberapa pendapat ulama yang lain, ada yang mengatakan tidak makruh. Apa itu? Membaca surat dengan membalik tertib suratnya. Ya tadi kulhu dulu baru tabat yada. Tadi tabat yada dulu daripada ad-duha, atau waduha dulu kemudian setelah itu baca surat An-Nahl. Nah, ini menurut Wahbah Zuhaili, menurut pengarang kitab yang kita kaji, itu hukumnya makruh. Berarti lebih baik kalau kita rakaat pertama waduha, maka rakaat kedua adalah surat setelahnya, atau yang setelahnya jauh juga tidak apa-apa. Tapi intinya surat yang setelahnya. Nyambung betul niki? Nyambung nggih? Jadi kalau urutannya mungkin contoh, rakaat pertama waduha, rakaat kedua ya bagusnya alam nasroh. Kan gitu. Watini, masih boleh, masih bawahnya lagi. Kemudian ada idza zulzilatil ardu zilzalaha, surat zilzalah, al-qari'ah, silakan. Tapi menjadi makruh menurut pendapat ini, rakaat pertama kita baca wadduha, rakaat kedua kita baca al-ghasyiyah. Nyambung ya? Itu ghasyiyah itu surat yang sini ndi to Mas, aku ora nyambung gitu ya. Ya gini, hal ataka hadisul ghasyiyah itu maksud saya ya. Agamanya gini, rakaat pertama An-Nas, rakaat kedua Al-Falaq. Mis. Ini insya Allah nyambung semua itu ya. Terus bagusnya gimana Ustaz? Bagusnya rakaat pertama Al-Falaq, rakaat keduanya baru An-Nas. Rakaat pertama tabat yada, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq atau qulhu, silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Termasuk yang dimakruhkan adalah al-qiraatu fi ruku'in au sujudin. Membaca bacaan Al-Qur'an, baik bentuknya dibaca secara utuh, satu suratnya atau satu ayatnya, dalam suasana rukuk dan atau sujud. Nyambung? Halo? Ketika kita rukuk, yang disunahkan apa? Banyak berdoa. Sujud ya maksud saya, sujud itu banyak berdoa. Nah, yang dimakruhkan itu membaca ayat Al-Quran ketika sujud atau ketika rukuk bahkan. Ketika sujud, Allahu Akbar, posisi sujud,
la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Sampai sebagian besar ulama memberikan keterangan kepada kita, termasuk walaupun yang dibaca itu doa, tapi kalau terdapat di dalam ayat Al-Quran itu hukumnya juga makruh. Nah kalau doanya terus yang di mana? Yang terdapat di dalam sunnah. Contohnya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal fa'ala. Kemudian kita doa yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ini menurut sebagian ulama loh ya. Walaupun ada yang berpendapat kalau itu yang dibaca adalah doa dan niatnya dia itu sedang berdoa bukan membaca Al-Quran, maka hukumnya boleh, itu bukan makruh. Tapi tetap ada yang mengatakan hukumnya makruh. Kemudian doa Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah, boleh. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, boleh. Kalau pengen rukuk sujud yang panjang, mau copo, ya bacanya sebenarnya subhana rabbiyal a'la, enggak apa-apa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. 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 Kok mendapatkan khusyuknya? Maha suci Engkau ya Allah, Engkau adalah zat yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Dibaca 10, 20, 30, 40, 50 kali silakan. Itu lebih kepada ketika kita sedang sholat sunnah, bukan menjadi imam di sholat fardu 5 waktu, rukuknya panjang, sujudnya panjang. Kasihan jamaahnya kalau mereka punya kebutuhan, maka nanti tatwilul qiraah oleh sebagian ulama dianggap ketika imam atau yang mewakili imam membaca suratnya terlalu panjang pada sholat fardu, kecuali yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan atau itu sudah dianggap sesuatu yang biasa di situ. Di sini momennya biasa kalau sholat subuh rakaat pertama 3 lembar gitu ya. Rakaat kedua 1 lembar, ya silahkan. Itu berarti sudah dianggap biasa di situ, gitu ya. Tapi biasanya 3 lembar, tiba-tiba subuh sak juz, gitu ya. Ya, nanti khawatirnya jamaahnya malah niteni, gitu ya. Lebih-lebih kalau sholat taraweh, gitu ya. Sing paling dititeni oleh jamaah itu kalau sholat taraweh, gitu. Lihat jadwal, sing imam pak iki, wah iki nek imami suwi. Golek masjid liyane, astagfirullahaladzim. Berikutnya al-iltifatu fis sholati illa li hajatin. Al-iltifatu fis sholati illa li hajatin. Menoleh ketika sholat kecuali itu sangat dibutuhkan. Ada pengecualinya tetap. Ya sangat dibutuhkan itu kalau dibaca keterangan lebih detail nanti ya ketika memang ada sesuatu yang dibutuhkan harus noleh. Kalau tidak noleh nanti malah membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain, ya. Membahayakan dirinya atau membahayakan orang lain. Maka menolehnya dia dianggap sebuah kebutuhan, itu boleh. Tapi kalau sholat kok toleh, hukumnya makruh. Berarti noleh boleh loh saat makruh menurut memang mayoritas. Tapi menurut madzhabnya Imam Syafi'i, nolehnya kok melebihi setengah tolehan. Maksud saya karena Imam Syafi'i atau Syafi'iyah itu berpendapat tidak boleh melakukan gerakan dalam sekali gerak itu lebih daripada tiga gerakan. Enggak ya 1, 2, maksimal 3, keempat batal menurut beliau. Wes ya. Wes.
Tapi kalau pendapat yang lain tidak membatalkan itu ya. Cuma hukumnya nanti menjadi makruh. Kenapa? Terlalu banyak gerakan. Akhirnya itu menandakan sholatnya tidak tenang dan tidak khusyuk ya. Kalau khusyuk, mungkin saya ngomong khusyuk itu berat ketika sholat ini. Minimal ketika sholat tidak tenang. Karena khusyuk itu betul-betul susah. Ya nggak tahu kalau bagi bapak-bapak sini ya. Tapi kalau saya merasakan sendiri ketika sholat mendapatkan khusyuk itu, masya Allah butuh. Wah gitu ya. Eleng kunci. Ya, golek ora ketemu wae eleng ning kono. Begitu salam, kuncinya mau ning dia, hilang lali meneh gitu ya. Khusyuk itu memang berat. Maka khusyuk itu tidak menjadi syarat sahnya sholat. Karena khusyuk itu ya bagi ya mohon maaf ya bagi kaum seperti kita, awam seperti kita, ini rezeki ya, bahasanya rezeki. Nah, kalau para ulama dahulu ya sudah luar biasa gitu ya. Imam Bukhari itu pernah sholat tubuhnya dintup kalau jengking ping 9 ora krasa. Kalau jengking begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kok dia rasanya badannya nggak enak menunjukkan. Minta tolong sama temannya ketika diginikan, apa yang keluar? Kalau jengking. Dalam riwayat yang lain saya membaca Imam Bukhari ketika sholat beliau pernah disengat lebah, ora krasa Pak. Lah awake dhewe lebah ora, kalau jengking ora, nyamuk, kebingungan. Kok kakinya. Apalagi di tempat yang memang ditakdirkan di situ banyak nyamuk. Masya Allah. Ya itu kita. Ya kalau saya katakan kita jenengan nggak terima ya itu saya lah gitu ya. Mungkin siapa tahu jenengan saya ngomong kita jenengan nggak terima itu jenengan tat bukan saya gitu ya. Ya kalau kita itu kan kesannya semuanya gitu ya. Li hadithi Anasin qala, karena sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepadaku, mengingatkan kepadaku, iyyaka wal iltifat fis shalah. Hendaknya kau jangan lakukan toleh-toleh ketika sholat. Fa innal iltifat fis sholati halakatun. Karena tolah-tolehnya seseorang ketika sholat itu adalah kehancuran. Fa in kana la budda fa in kana la budda, kalau terpaksa harus menoleh katanya. Fa fit tatawwu, maka tolehan itu ada pada sholat sunnah. La fil faridati, bukan di dalam sholat wajib. Bahkan kalau di dalam sholat sunnah itu ketika ada hajah betul kita batalkan pun tidak mengapa. Kita bahkan seperti seorang anak ketika sedang sholat sunnah dipanggil ibunya gitu ya. Maka dia lebih mementingkan dipanggilan ibunya, dia batalkan sholatnya tidak mengapa. Tapi ketika sholat fardu itu diusahakan, kalau tidak darurat itu tidak membatalkan, kecuali ada ancaman kaitannya dengan nyawa. Seperti ada kejadian dahulu di mana itu, di daerah Lombok ketika terjadi gempa itu, ketika masjid goyang dan kemungkinannya nanti runtuh, secara teori itu runtuh, secara teori loh ya, karena kuatnya itu boleh membatalkan sholat untuk Ustadz, kalau dia tenang karena khusyuknya tidak terasa goyangan itu, ya kalau dia terkena mudah-mudahan syahid, kan begitu kan, mudah-mudahan syahid. Tapi kalau sengaja goyang bin kita aku tahan lah, kena anu apa-apa, karena saya nggak tahu apakah dia disebut syahid apa tidak, karena ada ancaman kaitannya dengan nyawa, kaitannya ancaman dengan nyawa. Tapi kalau sudah terbiasa, memang di daerah kita itu terjadi gempa kecil-kecilan itu sering, ya mestinya tidak membubarkan sholat ketika terjadi gempa yang itu sudah sering terjadi, bukan sesuatu yang mengagetkan, bukan sesuatu yang mengagetkan. Bahkan dahulu di Solo itu ada Jumatan terjadi gempa, itu sebagian jamaah bubar. Sing bingung khotib ya, Arab Melayu kok khotib gitu ya. Tapi ndak lari, ya mau bagaimana gitu ya. Saya ditakdirkan pada saat itu sekitar tahun 2001 atau 2002 pada saat itu, saya lupa itu.
Saya di daerah sekitar UNS sana itu. Saya kira itu sesuatu yang normal, sesuatu yang biasa ya. Akhirnya saya biasa dan jamaah juga nggak ada yang keluar. Tapi katanya ketika selesai Jumatan di tempat-tempat yang lain banyak yang bubar. Oh ternyata gempa betulan ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau memang harus menoleh itu ketika sholat sunnah. Ketika sholat sunnah. Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian berikutnya tasbikul asabi. Mentasbik itu apa ya? Bahasa Indonesianya begini. Membunyikan jari jemari. Ya apalah seluruh gerakan yang mengarah kepada menimbulkan suara. Tasbik itu aslinya begini. Aslinya begini nih. Aslinya. Tapi oleh para ulama diterangkan itu termasuk gerakan yang bisa sengaja untuk menimbulkan suara di dalam jari jemari kita gitu ya. Itu hukumnya makruh. Idza kana ahadukum fil masjid, dalam sebuah hadis disebutkan fala yusbikanna. Ketika kalian sudah masuk masjid, bahkan bahasanya secara umum tapi diterangkan oleh para ulama ini ketika sholat, maka fala yusbakanna. Janganlah kalian bertasbik. Tasbik itu begini tadi. Fa inna tasbik minasyaiton, karena tasbik menyengaja tasbik ketika sholat itu adalah strategi setan. Karena rasanya jadi penak nih, kretek, ini penak. Wah, pas sholat jadi sholatnya seakan-akan tambah tenang. Termasuk ya saya tidak tahu, cuma saya pernah membaca di dalam kutaib kecil itu sengaja menggerakkan secara berlebihan untuk menimbulkan suara. Begini atau bagi apa? Begini, padahal kondisinya dia sedang sholat. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, la taqqa asabi'aka fis shalah. Jangan kau kumpul-kumpulkan. Ya, kau kumpul-kumpulkan, baik bentuknya begini atau begini, apalah intinya mengumpul-kumpulkan dalam rangka untuk membunyi-bunyikan ya ketika sedang melaksanakan sholat. Kemudian termasuk yang dimerkokan adalah bersandar kepada tangan ketika sholat. Bersandar kepada tangan ketika sholat. Oh, gimana saya praktekannya ini? Ya, mungkin ketika ada beberapa keadaan. Mohon maaf. Duduknya menyandarkan tangan. Nyambung ya? Atau begini, atau begini. Padahal dia sholat. Atau mungkin begini. Ya, tapi yang sholat kayaknya kebangetan ya. Minggu sholat apa orang turu Arab bernikmat-nikmat. Tapi itu sesuatu memang yang hukumnya makruh. Ustaz, enak men orang kayak gitu sampai menyebutkan. Kenapa para ulama menyebutkan itu makruh? Karena itu pernah terjadi. Jadi dia bersandar pada tangannya. Termasuk nanti kalimat bersandar pada saat ini kan ketika kita sujud tidak boleh menempelkan dari telapak ini sampai siku, karena dikhawatirkan itu juga bagian daripada makna bersandar. Walaupun ada hadis khusus yang menerangkan tentang masalah ini. Dengan larangan sholat begini ini rukuk sujud yang dilarang di dalam syariat itu adalah menempelkan dari telapak sampai siku ke lantai atau ke tempat sholat. Ini hukumnya dilarang, bahkan di dalam syariat ini dilarang. Kalau tempatnya sempit dan kita sulit untuk maksimal begini, maka sebisa mungkin, tapi intinya jangan semelek. Tapi ya diangkat sedikit banyak
kalau sendirian mungkin bisa lebih diperluas. Bahkan Rasulullah SAW ketika sujud itu sampai nampak apa namanya tempat ketiaknya ini kelihatan. Makanya bersama dengan pakaian beliau ini ketok itu loh bagian ini. Jadi kesopanan Rasulullah itu jarang sampai mengangkat tangan kalau tidak hajat, karena khawatir mengganggu yang lain. Padahal baunya Rasulullah itu selalu wangi. Itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk itu. Tapi kalau ketika sholat itu direnggangkan sampai kelihatan putihnya ketiak. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Termasuk yang dimakruhkan adalah, ya ini kadang-kadang saya sendiri belum pernah mendapatkan itu ya. Gini, sholat begini, memasukkan tangannya, meletakkan tangannya di atas mulutnya atau begini. Sampai nanti ketika kita bahas secara panjang itu larangan begini atau begini, memasukkan tangan ke mulut atau begini, itu nanti pada bagaimana, kan pada pertanyaan nanti bagaimana hukum sholat pakai masker kan begitu. Pada dulu kan awal-awal itu kan ada pertanyaan seperti itu, karena memang pada awalnya ada larangan menutup muka. Dasar awalnya larangan menutup muka ketika kita sholat. Bahkan para ummahat yang mereka memakai niqab atau memakai cadar itu ketika sholat itu tidak dipakai, disuruh melepas, kecuali di tempat umum. Sholatnya di tempat umum yang di situ banyak laki-laki, sekitarannya di situ banyak laki-laki, dia masih dibolehkan. Maka membeginikan ini, sholat begini, menyengaja loh ya, ini hukumnya makruh. Di situ pula akhirnya pendapat nanti pakai masker itu ketika sholat makruh, walaupun dikaji secara kaidah-kaidah usul fikih, nanti kaji sama kaidah-kaidah usul fikih. Ketika memang ada hal yang bisa memberikan ancaman, maka menutup itu menjadi hukumnya boleh ketika betul-betul ada ancaman kaitannya dengan penyebaran penyakit tadi itu. Ketika betul-betul. Tapi kalau cuma diperkirakan bukan ancaman itu tidak jelas kata para ulama, maka lebih baik tetap dibuka bagian mukanya. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, tadi beberapa perkara ya yang dimakruhkan ketika kita sedang melaksanakan sholat. Walaupun saya merasa apa yang saya sampaikan pada malam hari ini itu hampir-hampir sulit untuk ditemukan. Kalaupun ketemu itu cah cilik-cilik pas sholat mesti olahraga, kebut pol-polan ya. Teko yo ora ndang sholat. Engko imamnya salam lagi mulai ikut posisi salam. Nanti begitu selesai langsung kebut berdiri, but. Itu kan meninggalkan semua sunnahnya itu ya. Untuk dewasa hampir-hampir kita tidak menemukan. Hampir loh ya. Wallahu a'lam bishawab. Di beberapa daerah ada yang menyengaja sholat dengan cepat, yang pernah viral pada saat itu ya. Sholat tarawih yang sangat cepat sekali itu, ya itu kan berarti menyengaja meninggalkan perkara-perkara yang sunnah di dalam sholat, bahkan meninggalkan tumaknina, meninggalkan ketenangan di dalam melaksanakan sholat. Atau mungkin kalau yang terjadi di antara kita masih membaca suratnya, walaupun sekali lagi ini masih ikhtilaf, ada perbedaan ulama, tapi kalau versi kitab yang kita baca ini adalah termasuk mendahulukan surat A dengan surat B, yang mestinya yang A harusnya di akhir, yang B harus dahuluan. Nah ini termasuk hukum yang makruh. Mungkin itu terjadi di tengah kita karena mungkin ketidakmampuan kita menguasai urutan-urutannya.
tidak kemampuan kita. Kadang-kadang kita mikir, idza zulzilat atau zalzalalah kalau saya sebut suratnya gitu ya. Dengan Al-Qari'ah itu duluan mana ya? Mikir duluan mana orang mudang moco-moco gitu ya. Ya, karena mungkin ketidakmampuan kita untuk menghafal, akhirnya kita baca Al-Qari'ah dulu padahal mestinya zalzalah dulu ya. Itu mudah-mudahan Allah ampunkan kita dalam urusan seperti itu. Ikhwanu fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saya tutup dengan satu ungkapan. Kalau kita mengetahui sesuatu yang dimakruhkan, bahwa mengerjakan yang makruh itu memang tidak dosa. Saya ulangi, mengerjakan yang makruh itu tidak dosa. Tapi saya ingatkan bahwa meninggalkan yang makruh itu dapat pahala. Kalau Allah kasih kesempatan kita mendapatkan pahala, kok kemudian secara sengaja kita tidak penuhi itu, nggak kita ambil itu kalau di akal, secara akal itu udah nggak nyambung. Itu sama dengan orang butuh duit, dikasih duit 1 juta, ambil 50.000, milih 50.000 gitu. Sing sangang atau 50.000, aku rasa seneng. Nyambung nggak? Ini ada kesempatan dapat pahala. Pahalanya besar, dia tidak ambil. Bahkan dia rela melakukan sesuatu yang dimakruhkan, dibenci. Ini kan menjadi sesuatu yang aneh. Maka jangan kita hanya berpikir, wah itu cuma makruh. Saya ulangi kalimat saya ya. Jangan kita berpikir itu cuma makruh. Ya tidak apa-apa toh, yang penting orang dosa. Nah kalau yang makruh kita bisa tinggalkan dan kita mendapatkan pahala, kenapa nggak kita ambil? Kenapa kita nggak ambil? Apapun hukum-hukum perkara-perkara yang hukumnya makruh, apapun itu, bukan hanya dalam urusan sholat, tapi pada semua perkara yang oleh Allah kita tahu hukumnya, karena ilmu, karena belajar kita tahu hukumnya. Ini makruh. Apalagi kalau di dalamnya sudah tidak ada perselisihan, kalau itu semuanya sepakat hukumnya makruh, nggak ada perselisihan, ya sudah. Kalau yang makruh aja sebisa mungkin kita tinggalkan, saya naikkan levelnya, apalagi yang haram. Apalagi yang haram. Yang makruh aja ketika kita mampu sebagai seorang muslim untuk meninggalkannya, kita tinggalkan. Meninggalkannya dapat pahala, apalagi yang haram. Yang haram itu setiap kita meninggalkan perkara haram, Allah akan kasih pahala kepada kita. Bukannya nggak dapat pahala, dapat pahala. Kita tahu ini haram, kita tinggalkan, pahala itu. Bedanya haram sama makruh, kalau makruh dikerjakan tidak dapat dosa. Tapi kalau haram dikerjakan dapat dosa. Meninggalkannya sama-sama dapat pahala. Pahalanya besar mana ya? Ini kalau urusan besar yang mana, itu nanti kita kaitkan dengan apa amalannya dan adakah hadis yang menerangkan tentang masalah itu. Karena pada urusan besar kecilnya pahala kadang-kadang kita tidak bisa mengukur secara pasti. Kecuali sesuatu yang memang sudah disebut oleh syariat, disebut oleh Rasulullah SAW. Seperti pahala, keutamaan sholat 2 rakaat fajar, itu kan sudah dijelaskan detail oleh Rasulullah, bahkan dengan kalimat yang berbeda-beda, tapi maknanya adalah sama tentang keutamaan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar tadi. Yang berikutnya saya sampaikan, ketika kita beramal, pahala amalan yang sama dikerjakan oleh orang yang berbeda bisa jadi akan menghasilkan pahala yang berbeda, tergantung dengan keikhlasan masing-masing dalam sebuah amal yang kita sedang kerjakan. Jadi nggak bisa kita samakan, dan urusan pahala itu adalah urusan yang gaib. Kita wajib percaya adanya pahala dan adanya siksa, tapi seberapa pahala yang sudah kita dapatkan kita tidak bisa menghitung itu, karena itu perkara yang gaib. Kita cuma diperintahkan untuk mengimani perkara-perkara yang gaib yang sudah dijelaskan dalilnya, tapi untuk urusan-urusan seberapa besar, aku untuk piro, ya sudah tidak usah. Sholat jamaah 27 derajat, sholat sendirian 1 derajat. Wah, aku sholat ping 17, sholat sekali 17 berarti pahala aku oke apa enggak oke? Itu bukan sesuatu yang nampak. Karena apa?
Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan, dan itu sesuatu yang gaib. Kita hanya mendengarkan informasinya, mendengarkan dalilnya, tapi praktek seperti apa sih pahalanya? Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih nanti kalau kita belajar lebih dalam lagi, ketika kita beramal itu bukan hanya semata-mata mengejar pahalanya, tapi yang paling pokok dari amalan yang kita kerjakan adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu 3 menit, mungkin ada yang mau disampaikan, kami persilakan. 2, silakan. Rukhsah. Yang ditanyakan apanya, Pak? Pilih rukhsah atau tidak rukhsah katanya? Itu maksudnya jenengan? Oh iya. Rukhsah. Pilih rukhsah, diambil apa tidak? Saya kasih contoh aja kalau begitu. Orang safar itu dapat rukhsah tidak puasa. Sebenarnya kan kita puasa ini kan. Safarnya ke Semarang. Ya, ke Semarang kan sudah safar nih ya. Bisa ditempuh kira-kira 4 jam. PP sudah itu bahkan itu ya. Nah ini mengambil rukhsah atau tidak? Para ulama memberikan keterangan, ketika rukhsah itu tidak diambil, tidak mempengaruhi sebuah ibadah, maka meninggalkan rukhsah dan melaksanakan yang wajib itu lebih utama. Contoh, safar tadi itu, nah umpamanya saya safar ke Semarang pulang pergi itu nggak memberikan pengaruh apapun kepada saya akan tetap ya semangat, tetap sehat, tetap bisa melaksanakan aktivitas normal. Orang terus aduh gara-gara nang Semarang ya aku udah dilemes kayak ini. Enggak begitu. Maka meninggalkan rukhsah, mengambil yang azimah, mengambil yang wajib itu diutamakan. 4 imam madzhab itu yang berbeda cuma satu yang saya ingat. Cuma saya lupa ini yang satu yang siapa ini ya. Tapi kalau rukhsah itu tidak diambil menyebabkan dia tidak bisa menjalankan syariat secara utuh, secara baik, maka mengambil rukhsah itu lebih baik. Contoh, safar tadi itu, safarnya membuat dia capek, membuat dia lumpuh, khawatirnya nanti malah kurang sehat, maka mengambil rukhsah lebih utama daripada tidak mengambil rukhsah. Terjadi perbedaan lagi, ujung-ujungnya perbedaan. Nanti silakan dirujuk apa yang saya sampaikan ini kepada Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah, juga ditemukan di sana itu. Kemudian di Wahbah, nama kitabnya Usulul Fiqh itu, pengarangnya astagfirullah, tiba-tiba lupa. Baik Al-Buti ada, kemudian ulama yang lain juga ada, itu juga menerangkan tentang masalah itu. Termasuk Maqasidus Syariah nanti Syekh Asyatibi itu juga membahas masalah itu. Tapi intinya sama. Intinya pada kalimat rukhsah itu diambil ketika dia tidak mengambilnya justru akan menjadikan dirinya payah. Diambil atau tidak diambil ketika dengan meninggalkan rukhsah itu tidak akan mempengaruhi aktivitas hariannya. Kaitannya dengan rukhsah. Jangan pilih yang mana, Ustadz saya tetap ambil rukhsah, tidak apa-apa, silakan. Karena kalau sudah rukhsah itu artinya sebuah keringanan. Jenengan ambil atau tidak ambil itu tidak masalah. Cuma lebih utama mana keterangannya tadi. Kalau ditanya lebih utama mana. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Sholat ketika kita sedang sholat, ada bahkan sering kita istilahnya tidak bisa menahan bersin atau mengamuk. Secara naluri doa setelah bersin dan doa setelah amal itu biasanya refleks. Begitu amat langsung pasti astagfirullah, itu refleks. Nah ketika itu dalam keadaan sholat dan kegerakan bacaan refleks itu tadi terucapkan lisan walaupun dengan sini hukumnya bagaimana atau bersin tadi alhamdulillah. Terima kasih. Oke.
ranahnya ikhtilaf, tapi saya ambil pokoknya aja. Hukumnya tidak mengapa kalau itu tidak disengaja. Munculnya secara refleks tadi itu. Iya. Kalau munculnya refleks, tapi tidak usah dijawab. Yang dengarkan tidak usah jawab. Alhamdulillah, yarhamukallah, yahdikumullah. Tapi kalau tiba-tiba terus alhamdulillah, refleks ini ya. Ya. Walaupun ada keterangan begini. Iya, di luar bacaan salat. Walaupun begini, ketika para ulama memberikan keterangan, itu kalau refleks itu kadang-kadang kalau kita sudah fokus salat, sadar akan perkara-perkara makruhnya, perkara-perkara yang sunnahnya, kalau refleks itu biasanya akan muncul hanya di dalam hati, kadang-kadang. Itu kalau yang sudah mampu mengelola refleksnya ketika sholat nih. Sekarang ini refleksku nih sholat, nanti akan berubah Pak. Refleksku kalau sholatnya aku wahing, orang mau alhamdulillah gitu loh. Jadi menjadi begitu refleksnya. Di refleks yang lebih refleks lagi gitu ya. Refleksnya kalau kita bersih, alhamdulillah refleks gitu ya. Alhamdulillah. Yang dengarkan itu otomatis sudah refleks. Yarhamukallah, yahdikumullah balasannya itu sudah refleks. Tapi nanti ketika kita sholat itu kayak refleks enggak? Ketika bersin pun tidak mengucapkan itu. Maka kata para ulama, setidaknya saya ringkasannya, kalau itu keluarnya refleks tidak disengaja, maka tidak membatalkan sholat atau sesuatu yang boleh hukumnya. Atau mengucapkan itu dalam hati, nanti ranah ikhtilaf berikutnya, ranah ikhtilaf kedua. Kan termasuk angop itu kan sesuatu yang dimakruhkan ketika sholat. Makanya menutup mulut itu kan salah satu faktornya, salah satunya bukan begini terus ya, memang sengaja. Tapi salah satu menutup mulut itu yang makruh tadi hukumnya itu karena kapan? Ketika angop. Nah caranya gimana? Khusus untuk sholat kalau angop, kan sunnahnya memang kalau angop itu kita tutup. Ya baik begini silakan, itu teknis ya. Tapi ketika mohon maaf tadi, ketika kita sholat itu tidak kita paksakan, kita tahan angop itu dengan menahannya tanpa membuka mulut. Itu dibolehkan oleh para ulama. Bahkan itu dianjurkan ketika rasa angop itu dahsyat menyerang kita, maka ditahan. Nah, sampai ada getar-getarnya gini ya. Dalam rangka untuk tidak melaksanakan yang makruh itu. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ngaten Pak nggih. Silakan. Hukumnya boleh. Ya. Hukumnya boleh. Enggak. Ya, hukumnya boleh. Lebih boleh lagi itu nanti dalam sholat sunnah. Ya kan? Karena kalau dalam sholat wajib itu kan kita sholatnya mengikuti imam. Berarti kalau ada yang melakukan itu berarti yang melakukan imam. Imam itu jangan terlalu memaksakan membaca surat yang panjang. Kalau dia memang tidak boleh, walaupun boleh hukumnya boleh. Tapi kalau dalam sholat sunnah itu dibolehkan. Atau membaca pakai Quran gede nang ngarepan ngono, rada adoh ngono, tapi gede Qurannya. Itu boleh. Nanti sak jangkauan, nanti atau agak di samping sini dia gini boleh. Afdal apa enggak Ustaz? Ya, kalau kita berbicara afdal atau tidak, saya enggak tahu kalau ditanya masalah itu ya. Afdolnya mana? Kalau tanya afdolnya mana? Ya afdolnya apalane dawa, salate suwe, khusyuk, ikhlas ya, dan seterusnya gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Intinya boleh Pak nggih. Intinya boleh. Tapi saya tidak termasuk orang yang suka melakukan itu. Saya lebih memilih apa yang saya hafal itulah yang saya baca. Makanya kalau sholat tahajud umpamanya kita pengen lama sholatnya ya kan sholat tahajud nggak ada batasan rakaat pasti gitu ya. Kita yang makruh itu kan kalau satu surat dibaca dalam 2 rakaat. Tapi kalau sudah beda setelah tahiyat itu kan kita boleh ulangi lagi. Saya cuma hafal 2 surat. Inna atoina sama kulhu. Rakaat pertama inna atoina, rakaat kedua kulhu. Nanti assalamualaikum salat lagi Allahu akbar inna atoina kulhu. Terus sampai berapa puluh rakaat, 20 rakaat silakan. Kalau ingin panjang tapi hafalannya cuma segitu. Wallahu a'lam bishawab.
Demikian yang bisa saya sampaikan, sudah lebih 7 menit. Kurangnya mohon dikasih maaf, benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah beri kemudahan kepada kita untuk memahami dan mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salahnya mohon dikasih maaf, itu karena bodohnya saya. Itu karena ketidakmampuan saya memahami secara utuh. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.